Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melika Abdullah dengan nomor induk mahasiswa 502210015. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 2.1. Proses asuhan gizi terstandar dengan data pasien nama Nyonya W, jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun, diagnosa tumor usus. Yang pertama, asesmen data dasar mencakup diagnosis medis, tumor usus. Yang kedua, keluhan utama, nyeri pada perut disertai lemas dan kurang nafsu makan. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang, tumor usus. Kemudian riwayat penyakit dahulu, alergi udang. Di sini tidak ada riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya, screening gizi mencakup antropometri dan laboratorium. Menurut IMT pasien 12,7 atau underweight. Kemudian ada laboratorium dengan Hb 12,8 gram desiliter normal, trombosit 540 tinggi, leukosit 9300 normal, hematokrit 37% rendah, eritrosit 4,52 normal, dan MCV 81,4 normal. Identifikasi masalah pada diagnosis medis yaitu tumor usus. Keluhan utama, nyeri pada perut disertai lemas dan kurang nafsu makan. Identifikasi masalah pada screening gizi dengan IMT pasien 12,7 disebut dan pada laboratorium trombosit tinggi, hematokrit rendah. Diagnosa gizi dengan NI 2.1 dengan asupan makanan dan minuman peroral tidak adekuat berkaitan dengan penyakit metabolik atau tumor usus yang ditandai dengan nyeri pada perut. Kemudian domain klinis atau NC 3.1 berat badan kurang berkaitan dengan penyakit metabolik yang ditandai dengan hasil IMT 12,7 atau termasuk underweight. Kemudian domain klinis 2.2 yaitu perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan trombosit dengan anemia ditandai dengan trombosit tinggi 540 mcl serta hematokrit rendah 37%. Kemudian intervensi mencakup terapi diet dan terapi edukasi. Yang pertama, jenis diet pasca bedah. Yang kedua, tujuan diet meningkatkan kebutuhan energi untuk mencapai kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan berat badan pasien mencapai berat badan maksimal. Yang ketiga, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan terkait penyakit tumor usus atau trombosit dan anemia. Kemudian syarat diet yang pertama, kebutuhan energi sesuai dengan perhitungan kebutuhan yaitu 1211 kilokalori. Yang kedua protein cukup yaitu 15% sesuai perhitungan kebutuhan yaitu 45 gram dari kebutuhan total energi. Yang ketiga, lemak cukup yaitu 35% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, karbohidrat cukup yaitu 50% dari kebutuhan energi total. Terakhir, natrium 2000 mg per hari. Yang keempat yaitu cara pemberian secara oral dan lunak 3 kali sehari. Perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi. Diketahui Nyonya W usia 48 tahun, tinggi badan 151 cm, diubah ke meter jadi 1,51 meter, berat badan 29 kg, dan IMT sama dengan BB per TB kuadrat sama dengan 29 per 1,51
kali 1,51 dengan hasil 12,7 kg per meter kubik. Untuk mendapat berat badan ideal sama dengan tinggi badan kurang 100 kali 0,9 sama dengan 1,51 kurang 100 kali 0,9 sama dengan 51 kali 0,9 dengan hasil 45,9 kg. Kemudian asupan energi dengan hasil 1606,5 kilokalori. Cara untuk mengetahui faktor aktivitas dan faktor stres dengan rumus TE sama dengan BE kali faktor aktivitas kali faktor stres. Kemudian di sini mendapatkan hasil 2,313 kilokalori. Kemudian asupan protein dengan hasil 346,95 gram dan lemak dengan hasil 64,25 gram. Dan kemudian karbohidrat 393 gram. Kemudian terapi edukasi yang pertama tujuan yaitu memberikan pengetahuan tentang makanan yang bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa dikonsumsi bagi penderita penyakit tumor usus. Yang kedua, sasaran yaitu pasien dan keluarga. Yang ketiga, waktu 5-10 menit. Selanjutnya, tempat di ruangan internal 1, metode leaflet, materi yang pertama menjelaskan mengenai diet, penyakit pasca bedah. Yang kedua, menjelaskan anjuran makanan yang baik dikonsumsi dan tidak dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu kemudian rencana monitoring evaluasi. Yang pertama, monitoring pengukuran antropometri setiap awal dan akhir pemeriksaan. Yang kedua, hasil laboratorium setiap ada pemeriksaan. Yang ketiga, hasil dan data klinis fisik setiap hari. Dan terakhir, dietri rekal setiap hari. Kemudian evaluasi yaitu kepatuhan pasien terhadap diet yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.